Laki-laki brengsek itu sengaja menaruh banyak paku payung ke dalam pangsit. Tujuannya untuk menguji apakah wanita itu benar-benar buta. Wanita itu kaget saat melihatnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Melihat suaminya hendak menyuapinya pangsit, wanita itu tiba-tiba dapat ide. Dia berbohong bilang anak mereka ada di dekat situ. Kedekatan mereka bisa bikin anak salah paham. Setelah bilang begitu, dia langsung ambil sendok dari tangan suaminya. Bersiap untuk makan sendiri. Tapi sendok itu cuma muter-muter di dalam mangkuk. Tak kunjung dimasukkan ke mulut. Kelakuan aneh itu langsung bikin suaminya curiga. Dengan alasan dia tidak bisa melihat, suaminya langsung pegang tangannya. Mau paksa suapi dia. Tepat di saat genting itu, anaknya yang dari tadi diam tiba-tiba bicara. Wanita licik itu langsung tutup mulut si anak. Wanita itu pura-pura khawatir dan tanya anak kenapa. Tapi sebelum suaminya sempat ngomong, dia langsung sengaja menumpahkan pangsit ke lantai. Walaupun marah, suaminya tetap tahan emosi. Karena dia butuh tanda tangan istri untuk alihkan saham. Wanita itu takut suaminya akan buat ulah lagi. Jadi dia pura-pura bilang capek, minta pulang istirahat. Sekalian tanda tangan perjanjian alih saham. Setelah dengar itu, suaminya langsung buang rasa curiga. Dan tak sabar ajak dia pulang. Alasan suaminya begitu kejam. Karena dia takut wanita itu menemukan rahasia gelapnya. Lalu diam-diam merencanakan untuk menghabisi nyawanya. Agar bisa rebut seluruh warisan miliaran milik wanita itu. Lalu hidup bahagia bersama wanita licik itu. Semua ini sudah mereka rencanakan selama setahun penuh. Tapi wanita licik itu selalu tak tahan untuk menyakiti wanita itu. Ternyata mata wanita itu juga dibuat buta oleh suaminya. Dia dulunya adalah CEO wanita yang dikagumi banyak orang. Tapi setelah buta selama setahun, dia merasa seperti terjebak dalam villa ini. Terperangkap dalam perangkap yang tak terlihat. Hari itu, dia dengar suara wanita licik memotong semangka. Hatinya langsung tidak enak. Kebahagiaan setahun terakhir seperti palsu semua. Pertama saat di kolam renang, anaknya tiba-tiba menangis ketakutan. Dia panik dan mau lari ke sana. Tapi dengar suara suaminya bicara pelan ke wanita licik. Dari nada suaranya, jelas wanita itu sengaja taruh anak mereka di area kolam yang dalam. Tapi saat dia panik minta bantuan, suaminya pura-pura panik dan sayang anak. Menggendong anak sambil bilang semuanya baik-baik saja. Lalu pura-pura menyalahkan wanita licik karena ceroboh. Wanita licik juga ikut akting. Bilang dia lagi memerah semangka jadi tak awasi anak. Wanita itu curiga. Tapi karena dia tak bisa melihat, dia cuma bisa tahan rasa khawatirnya. Setelah itu dia dengar suaminya bertengkar dengan wanita licik di lantai bawah. Samar-samar dengar kata racun. Saat dia mau tanya, suaminya langsung cari alasan. Bilang mereka sedang bahas obat untuk sembuhkan matanya. Tapi wanita itu ingat nada suara mereka penuh amarah. Tidak seperti sedang peduli sama matanya. Wanita licik itu terlihat ramah di depan. Tapi saat kasih air minum selalu kasih air dingin. Padahal dia hanya minum air hangat. Wanita licik itu pasti tahu. Saat bantu dia ke kamar mandi, sengaja bilang lantainya licin. Nada bicaranya aneh. Bikin wanita itu merinding. Sampai hari itu dia terpeleset. Dan tiba-tiba dia sadar bisa melihat lagi. Tapi sebelum sempat bahagia, dia lihat anak di depan matanya bukan anak kandungnya. Anak kandungnya punya tanda lahir di leher. Anak ini tidak punya. Yang paling bikin dia sedih, suaminya malah ngotot bilang itu anak mereka. Wanita licik itu juga bantu membenarkan. Wanita itu langsung sadar. Anaknya mungkin sudah ditukar. Dia cepat-cepat pura-pura tetap buta. Takut kalau ketahuan, dia tak akan pernah bisa temukan anak kandungnya lagi. Dia mulai diam-diam menguji mereka. Sengaja tanya soal tanda lahir anak. Benar saja suaminya bohong bilang tak ada tanda lahir. Lalu dia juga temukan. Ada sepatu hak tinggi yang dulu sudah dia buang. Jelas itu ulah wanita licik. Dia ingat ada kamera tersembunyi di rumah. Asal bisa ambil flash disk dari komputer di ruang kerja, dia bisa tahu apa saja yang terjadi pada anaknya selama setahun ini. Juga bisa dapat bukti untuk lawan suaminya dan wanita licik itu.